orang dari tunduk kepada Allah dan Enggak, tunduk sama Allah, bego, bego itu aja pun kau nggak tahu. Ih, malah jawabannya aneh kau buat nggak nyambung lah. Apa aja Terus? tahu non Kristen Apa? non Muslim ku tahu apa apa arti Islam. artinya? Apa artinya? Ngapain ku kasih tahu sama aku? Ngapain ku kasih tahu samamu? Justru kalian tahu itu agama Berarti kok- sendiri, bego. Berarti kau tahu tapi nggak mau ngasih tahu. Pak Prabowo tuh Arti on Islam ya. aja nggak tahu. Arti Islam apa? Arti Islam nggak tahu. Malulah kau buka komel tiap hari. Arti Islam apa? Cermin agama Islam nggak tahu. Malu kau. Terus? Bego, bego. Hmm. Aku cuman itu aja. Biarin sap kau, biarin sap. Makanya jangan membahas agama si balagama. Mudul pelajari. Understand. Muslim tahu apa arti Islam? Oh iya, really? Apa Islam? Apa coba? Really? Good. Apa arti Islam? Aku mau nanya. Apa arti Islam? Hah? Apa Jangan arti Islam? berdebat Itu dengan aja. orang Kristen, Arti Batak. Islam Jangan. nggak tahu. Nggak tahu. Islam, Mm-mm. Islam mah ya Tuhan. Hmm. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nggak nyambung lah. Tolol. Arti Islam aja pun nggak tahu. Bego, bego. Apa cermin agama Islam pun nggak tahu. Nggak malu kau? Nggak. Komel tebar nggak tahu itu. Nggak malu. Kenapa malu? Pantasan. Pantasan lah memang. Agama sendiri nggak malu kau. Nggak malu lah. Tahu artinya. Dikatakan nggak tahu sama orang bodoh Karena nggak kamu apa-apa. receh, makanya kau nggak keluarga agamamu. Agama kami receh. Kalau bukan karena agama kami, Iya. Tuhan kau
Ya, bukan Agama karena agama kamu kami. receh, Dengar. makanya nggak Kalau bukan kehargai. karena Apa agama arti kami Islam? nggak merdeka Indonesia. Apa Hah? arti Islam? Makanya aku tanya, apa arti Islam? Jawab dulu itu. Arti Kalau Islam aku tak adalah tahu. salam, salim, dan aslam. Artinya tunduk kepada Allah. Agama yang membawa orang dari tunduk kepada Allah dan Enggak, tunduk sama Allah, bego, bego itu aja pun kau nggak tahu. Ih, malah jawabannya aneh kau buat nggak nyambung lah. Aku aja Terus? tahu non Kristen, Apa? non Muslim ku tahu apa arti apa Islam. artinya? Apa artinya? Ngapain ku kasih tahu sama aku? Ngapain ku kasih tahu samamu? Justru kalian tahu itu agama Berarti kok- sendiri, bego. Berarti kau tahu tapi nggak mau ngasih tahu. Ya lah, ngapain ku kasih tahu? Karena kau nggak tahu. Kan kau bego, agama sendiri nggak tahu apa artinya. Ini orang Kristen Batak, teman-teman, jangan dilawan. Kalah kalian. Pokoknya jangan melawan orang Kristen Batak dan orang Kristen Nias debat. Serius. Kalian nggak akan menang. Imam Syafi'i katakan, Masa? kalian nggak akan menang. Tapi banyak jawaban kan, itulah kalian Muslimon. Agama kalian receh, makanya nggak bisa jawab itu. Berarti Pak Prabowo itu Arti on Islam ya. aja nggak tahu, arti Islam apa? Arti Islam nggak tahu. Malulah kau buka multibari. Arti Islam apa, cermin agama Islam nggak tahu. Malu kau. Terus? Bego, bego. Aku cuman itu aja, biarin sap kau, biarin sap. Makanya jangan membahas agama si balagama, mudah pelajari. Kalau udah kamu tahu arti Islam itu, baru bisa kau memperdalam agama orang lain. Oh ya? Iyalah, agama Kenapa? apa arti Islam itu kutanya dulu. Apa cerminan agama Islam? Nggak tahu aku. Apa cerminan agama Islam? Cerminan. Cerminan agama Islam? Nggak tahu aku. Apa tuh ya kira-kira ya? Ngapain? Orgil, orgil. Ketawa udah bego, ketawa lagi. Ke orgil kah, persis lah. Iya, iya. ODJ. Apa? ODJ? ODJ? ODGJ. Artis lama aja pun nggak tahu. Bego, bego. Apa artis Islam? Nggak tahu. Hah? Apa Nggak artis tahu. Islam? Nggak tahu. Masa nggak tahu artis Islam? Aku aja I don't understand. Muslim tahu apa artis Islam. Oh iya? Really? Apa Islam? Apa coba? Really? Good. Apa artis Islam? Aku mau nanya. Apa artis Islam? Hah? Apa Jangan artis Islam? berdebat Itu dengan aja. orang Kristen Arti Batak, Islam jangan. nggak tahu. Nggak tahu. Islam, Mm-mm. Islam mah ya Tuhan. Ya Allah. Artis Islam nggak tahu. Malu. Malu. Malu kah dek? Dek. Iya dek, dek. Artis Islam nggak tahu. Nggak tahu dek. Apa cerminan agama Islam dan apa artis Islam nggak tahu. Bego, bego. Iya bego. Apa artis Islam? Nggak tahu bego. Makanya belajar Makanya. agamamu dulu setan ya. Belajar ya Jangan agama orang. Agama orang. Apa arti Islam? Apa arti Makanya Islam? jangan mempelajari agama si Bella. Hah? Apa arti Islam? Apa arti Islam? Bego. Bego. Oh bego. Oh bego. Arti Islam nggak tahu. Arti Islam nggak tahu. Malu kau malu. Malu kau malu. Tanya dulu sama si Juma. Sama Pemuka agama. agama. Ya. 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 Sama pembuka agama nanti tanya dulu ya. Mana nanti tanya dulu ya. Oh, no, on. Oh on, oh on. Agama receh. Agama receh. Indonesia are worried that UPC graduates are learning their mother tongue aside Chinese. You know that there's an option for UPC to take aside exam to be
or English. Artis belum nggak tahu. Artis yang nggak tahu. Pret. So let's pause for a moment. So what do we have so far? Proficiency in the national language, proficiency in national history, nationalism. So kenapa parents hantar anak kita ke English pula? Cheng Kuang something school. Some people have it in their heads that parents send their children to CIH. Kenapa tadi tuh? On for all things Chinese. Itu anak-anak dewa ya. And they do love Chinese language culture, but that's not the main reason. The primary Pun dia. Orang kita naik dari tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia nggak tahu, nggak lihat adek. Apa tuh Islam? these smaller homeschooling ones. Nggak tahu. Bodoh. When in China, they rating the primary because of that of those places, Apa arti Islam? whatever. Nggak tahu. Let's just give you Bodoh, bodoh, bego, bego. Bego. government rejection of UC Apa cerminan Islam? efficiency, apprehension about China or Taiwan Central University Hah? or practice national unity. Apa? Cerminan Islam itu yang orang yang berakal. About articulate community doing well. Bego, bego. Jawabannya Bego. aneh-aneh. Bego, bego. Dek itu Nggak apa tahu. namanya? Itu Yesus mengusir orang jualan di apa namanya di bait suci itu. Itu kenapa dia diusir? Itu karena mereka jualan Roh Kudus ya, makanya diusir. At this juncture, according to Kan burung merpati kan Roh Kudus kan? so now, the whole reason Huh? that become perpetual, bisa become political. Menghina Roh Kudus itu kan bahaya kan, apalagi menjual Roh Kudus. Bukan begitu? So, Bego. Sampai hilang alis adek kak. Jadi kata, ada 8 buah sekolah di Kelang. Jadi Kelang buat SPM. Kakak dulu lah, hadapilah orang-orang inilah. Adek sedikit lagi nih. Halo, selamat sore. Sore. Gimana kabarnya Endo? Elgor Masih sehat. masih sehat ya? Itu Elgor, iya. Coba itu saya ingin nanya itu dia itu Yesus marah-marah orang jualan di bait suci itu karena mereka jualan Roh Kudus itu ya? Sejak kapan jalan Roh Kudus? Waktu di obrak-abrik itu dia ikan mereka jual Emang ada tertulis. Manusia-manusia di bait suci itu jualan Roh Kudus. itu burung merpati itu bukan Roh Kudus ya? Sejak kapan? Kan mereka jual burung merpati kan? Sejak kapan? Waktu dia di apa berenang di Sungai Roy Jordan ya? Berenang atau apa tuh? Waktu pembaptisan. Itu waktu pembaptisan tuh. Itu kan ada burung itu yang berkudus berupa burung kan, merpati kan? Simbolis kan? Iya kan, makanya itu saya jual burung merpati kan? Nggak boleh kan berarti? Simbolis kan? Oh ya sudahlah, nggak tahu, kamu yang tahu. Saya cuma tanya. Ya udah, berarti kan simbolis kan? Kenapa dia marah-marah kalau gitu? Bentar. Simbolis ini maksudnya apa sih? Bukannya waktu itu memang penampakannya seperti burung merpati? Penampakannya kan seperti burung merpati. Itu kan bukan burung merpati. Tapi bukan burung tertulis merpati. kan bukan burung merpati. Penampakannya Sama seperti. Yesus kan tampak seperti manusia. Ada kata-kata seperti kan? Ada kata-kata Iya. seperti. Coba ayat berapa coba? Oh, saya lagi di kantor, Bu. Saya lagi di kantor. Oke. Santai aja kan. Iya, santai kok. Memang lagi di kantor. Iya. Iya. Kita lihat teman-teman ya. Merpati. Merpati ini. Tapi Nah, ya. bukannya karena kasihnya dia untuk nembus dosa, kenapa obrak-abrik jualan orang? Apanya dia berabrik? Nih. Nih. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh seperti burung merpati. Oh, rohnya bentuknya kayak burung, Kak. Oh, Jadi rohnya itu
Kakak kalau lihat ada roh berbentuk ayam, berbentuk burung, maka kalau yang berbentuk burung seperti binatang itu Roh Kudus. Bentuknya kayak bukan berarti bukan, itu ya. dia nggak ada bulu kayak dia tidak ada bulu kayak merpati beneran. Cuman dia mengikuti bentuk merpati, tapi dia roh gitu. Tapi kok bisa dilihat ya kak ya, roh ya, aneh ya. Ya kan sama, istilahnya seperti ini. Di Muslim kan sepertinya ada lafaz Allah, di mana-mana kan bisa ditemui lafaz Allah itu kan. Beda lah, tulisan sama roh beda dong. Ya, Tulisan sama roh emang sama. Menurut kamu Ibaratnya tulisan sama roh? terlihat. Kalian kan langsung istilahnya Enggak. di agama. Tadi pertanyaannya belum dijawab, jangan kemana-mana dulu. Yang mana? Tulisan dengan ruh sama atau beda? Tulisan dengan ruh itu beda. Nah, kenapa kamu samain? Istilahnya kan kita buat persamaannya gitu kan. Lah, kalau nggak sama kok disama-samain? Enggak. Dek, kenapa? Bentar dek, sebentar dek, bentar. Dengar dulu. Enggak, Orang Dek, Unirifa sebentar. kan, kalau misalnya sudah melihat lafaz Allah di misalnya nih di badan seekor ikan, itu kan langsung kalian sangat mempercayai kebesaran Enggak. Allah gitu loh. Enggak. Siapa yang bilang? Saya tidak itu sampai ada. diumbar-umbar loh, sampai viral. Ya kaitannya apa persamaannya dengan roh yang berbentuk merpati? Karena roh itu tidak terlihat, tapi kok ada yang tahu bentuknya kayak merpati, padahal kan roh tidak Betul. terlihat. Itulah kekuasaan Tuhan kami. Oh, jadi roh memang bisa dilihat. Bagaimana caranya supaya roh itu terlihat? Oh, jadi memang betul-betul terlihat seperti burung merpati bentuknya. Iya. Oh, berarti roh bisa dilihat teman-teman ya. Oh, jadi kita bukan lihat yang teman-teman ya. tapi bukan burung merpati itu kan? Bukan, rohnya Bukan menyerupai burung bentuk. merpati, tapi Gini, Kak, menyerupai. rohnya cosplay Jadi seperti. waktu dia turun, Sabar, Elgot. Tunggu. Ya sabar, harus sabar. Unirifa juga harus sabar. Enggak, saya cuma ngasih tahu ke Bang Misia. Bang, Tuhannya Kristen ini kan suka menyerupai bentuk binatang, bentuk orang gitu loh kak. Suatu saat bisa bentuk cicak, bentuk kelabang gitu. Jadi waktu dia ketemu Yesus itu bentuknya kayak merpati, tapi anehnya dia roh, tapi bisa dilihat. Setahu aku roh nggak bisa dilihat gitu. Ternyata ada roh yang berbentuk burung merpati gitu. Padahal rubah itu artinya kan angin. Ruah itu kan artinya adalah angin. Tapi di Kristen ternyata ruh bisa dilihat ya. Teman-teman hebat ya. Kita kembali ke itu yang Iya. acak-acak itu dia. Bukankah kasihnya dia menembus dosa orang, kenapa dia acak-acak Ya, dolan orang? Tuhan kami itu hebat soalnya. Iya, hebatnya Hebat dia. Tuhannya. Hebatnya Dia bagian sangat apa? luar biasa Enggak. hebatnya. Enggak kasihnya itu, Dek. Kasihnya itu kenapa dia kasih dosa orang dia tebus, jualan orang dia awar kabrik. Karena dia hebat Bang Obra-abri kak, kata abang Itu kan ini. kita harus bisa lihat. Artinya kasihnya ini di mana nih, Bang? Dia Ya, bertentangan Ya terus itu dengan kasih kasihnya. Bang, kasihnya mengobra-abri Bang Mesia Sikonnya dulu kan, kita lihat sikonnya itu di mana mereka jualan. Iya, Kak. di Iya, karena halaman sinagog. alasan mereka jual itu Siapa bilang di halaman? Di dalam Tertulis nggak kitabmu ada di halaman. ada Nggak tertulis ada di kitabmu halaman. ada. Halaman, coba baca di Ada. halaman. Oke, Sejak kapan di halaman? iya siap-siap aja. Jadi halaman. Nggak apa-apa, ada dia nggak halaman. percaya, nggak apa-apa. Di situ dibuat langsung di bait suci kok. Iya, kita lihat aja ayatnya. Nih ya, kita lihat ya. Matius 21 nomor 12 sampai 3 ya. Nih ya. Ini ya, tidak di halaman ya, tapi di bait sucinya jualan ya. Oke, ini dia ya ayatnya teman-teman ya. Teng tereng. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjualan di halaman bait Allah. Waduh, nih Bible-nya salah nih. Elgot nih bener. Nah, yang mana Bible-nya ya? salah nih. Si Bible-nya Ya, salah Matius nih guys. Si mungkin Matius salah tulis nih. kali. Elgot Iya, bener. waktu Ya, itu Matius mungkin salah kan nih. ikut dia minum dulu. Bukan, Si Matius, itu Bible yang mana itu? Itu dari mana? Nah, Dari yang- Nabi deh nih. Ini salah nih versi pokoknya, yang baru, jangan Dek. percaya. Ada versi yang baru, Dek. Oh, Itu yang itu versi mau baru. lama. Oh, yang Ini belum TC. sudah Mau di di halaman Ini yang terjemahan penting baru. kan enggak. Dia ini murid Yesus sebetulnya nih. Jadi Oh, iya. Matius ini bukan, dia abang Elgot ini murid Yesus sebetul. Dia yang tahu. Kalau ini salah ya, teman-teman. Ini salah ya. Itu Yang betul itu. penerbitnya. Iya, yang salah tulis Oh, mabuk. yang salah ini. Iya, mabuk ya, mabuk. Yang salah. Tidak di Ya, halaman Bang kudusnya. Milo, tapi di dalam. Sementara tertulisnya di halaman, tapi tidak di halaman. Nah, pokoknya Bang Milo tak Makanya- boleh. Elgot ini makanya- betul. Kasihnya tapi obrak-abrik. Kasih mau nebus dosa tapi obrak-abrik jualan orang. Gitu aja terus. Bertentangan terus ini.
Ya sama aja. Coba kalian berpikir dulu. Misalnya nih di halaman masjid atau di masjid jualan, siapa yang Ini nggak Tuhan, marah? kelas Tuhan loh. Mana kasihnya? Kelas Kasihnya Tuhan. mana? Mana Kelas kasihnya? Tuhan. Kasihnya di Jadi mana? kalau saya bertanya sama Kasihnya kamu, tuh di mana? sekelas Coba kasihnya, Nabi coba berperang. kasihnya. Enggak, sekelas itu Nabi kan berperang. Nabi, itu Oke, bukan Tuhan Mbak loh. Dia Mesia, Mbak nembus Mesia, dosa loh Mbak Mesia, tadi. Mbak Mesia, saya jawab dulu. Pertama, di sini kamu sudah mempermalukan kitabmu. Kamu bilang enggak. tidak ada. Enggak. Ya udah, silakan kita baca lagi ya. Oke, kita baca lagi. Saya mau kamu jujur di sini. Yang benar kamu atau Kamu kitab langsung ini? Kamu langsung buka aja Alkitab, jangan yang buka dari ayat. Ini Itu bukan Alkitab, Alkibul Oh, ini. ini bukan Alkitab ya, ini Alkibul. Coba buka kitab kamu, saya mau nengok dulu. Silakan, versi yang punya kamu mana, sama atau enggak? Coba lihat punya kamu. Teman-teman ya, jangan percaya ya. Bohong loh penjaganya. Ya, jadi gini ya, menurut kawan-kawan kita Kristen ya, kasih itu adalah ketika Tuhan ngacak-ngacak orang jualan tanpa pemberitahuan. Kalau Nabi berperang nggak boleh, tapi kalau Tuhan berperang boleh nggak? God. Kalau Tuhan berperang boleh nggak? Tuhan berperang, ya Tuhan berperang demi kebaikan kan? Oke. Mana Tuhan berperang demi kebaikan itu maksudnya gimana nih? Kita lihat ya. Membela yang benar. Siapa yang benar yang dibela Tuhanmu ketika berperang? Ya bangsa Israel. Oke, bangsa Israel ketika menyembah kepada dewa Baal Molok berarti tetap benar. Gimana? Kapan itu? Ya. Nih, kita lihat teman-teman. Tahu nggak teman-teman, Tuhannya Bani Israel ini berperang bukan hanya untuk membela Bani Israel, tapi untuk memusnahkan suku Amalek yang belum menyembah kepada dia, tapi tidak diutus rasul kepada mereka. Saya akan lihat dia memerangi anak-anak kecil juga. Ya, nih. Coba kamu baca yang tadi, kamu sudah bawa Bible kan? Coba kamu lihat tadi dulu, perbaiki itu Matius 21 nomor 12 sampai 13 akan dibaca kuat-kuat sebelum kita tunjukkan Tuhanmu berperang. Coba. Saya lagi di kantor soalnya. Saya lagi di kantor. Itu saya sudah dengar kamu tadi buka Bible, cuman kamu malu untuk baca karena ketika kamu baca Bible. ketahuan kalau kamu ngibul. Sejak kapan aku buka Bible? Enggak, aku buka buku. Oh, buku Buka. bukan Bible. Sambil baca. Iya. Memang menipu dalam segala hal tuh boleh ya, Dek ya. Sejak kapan? boleh. Sejak kapan Kristen menipu? Sejak Paulus mengajarkan kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Sejak itu. Jadi kalau Tuhan berperang boleh teman-teman ya. Nih kita lihat teman-teman ya. Jadi kalau Tuhannya berperang nggak apa-apa. Kalau Nabi kita berperang nggak boleh. Karena Kristen itu begitu agamanya teman-teman. Pokoknya kalau Nabi Muhammad berperang nggak boleh. Kalau Musa berperang boleh. Pokoknya kalau membela Bani Israel pasti membela kebaikan. Karena Bani Israel walaupun kurang ajar tetap baik. Gitu. Kenapa? Karena nenek moyang Yesus adalah orang Israel. Jadi Tuhannya memang agak rasis ya. Gitu teman-teman ya. Mari kita lihat dalil yang dia katakan berperangnya Tuhan itu berperang karena kebaikan. Ya. Nih kita lihat. Tapi Uni bisa bertanya nggak Uni? Jangan Tunggu kabur dulu. Selesaikan dulu. Kenapa? bukan Kenapa kabur, malu bahas ini? bukan kabur. Tuhan Bisa akan bertanya berperang nggak, Uni? untuk kamu dan iya nanti setelah ini. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, Tuhan ini membela Israel. Yang diperanginya manusia atau bukan? Itu manusia yang diperangi. Nah, berarti Tuhan kamu memang memerangi manusia ya? Katanya maha Iya, kasih. memerangi Gimana sih? manusia yang tidak menyembah, yang tidak percaya kepadanya. Oh, jadi memang betul Tuhanmu akan memerangi orang-orang yang tidak menyembah dia. Katanya agama kasih loh ya. Oh ya iya pasti. Oh, nah ketika Pasti. Tuhanmu memerangi suku Amalek, ada nggak Tuhanmu mengutus rasul ke suku Amalek agar suku Amalek bertobat? Setahu saya tidak ada. Wah, berarti kurang ajar ini Tuhan ya. Udahlah nggak diutus Oh, rasul enggak, supaya orang tobat, enggak. tapi berarti menurut kami kamu adil. Orang Amalek tidak pernah dikasih tahu tentang Tuhan, tidak pernah diutus rasul kepadanya. Bani Israel diutus rasul terus-menerus, diberikan firman Tuhan. Makanya wajar mereka menyembah kepada Tuhan. Suku Amalek tidak tahu tentang Tuhan karena tidak pernah diberikan tahu tentang Tuhan. Maka mereka tidak menyembah Tuhan. Maka Tuhan memerangi suku Amalek. Berarti Tuhanmu maha kasih ya itu ya. Sangat maha kasih. Oh, nah sudah tahu kan teman-teman definisi kasih dalam Kristen apa? Pokoknya kau Ya. boleh bumi hanguskan orang yang tidak beragama seagama dengan kamu. Itu kasihnya Kristen. Makanya Eropa dulu, makanya dulu Sama Katolik penjajah itu ya, Dea.
ya menjajah negara-negara yang tidak beriman kepada Kristen dengan mengeluarkan doktrin interkaitera. Doktrin interkaitera adalah doktrin yang dikeluarkan oleh Paus Alexander ke-6 yang mengatakan seluruh daerah atau negara yang tidak dikuasai oleh Kristen boleh dieksploitasi dan dijajah. Makanya Kristen itu agama kasihnya begitu. Agama kasihnya apa? Bunuhi orang yang tidak seagama dengan kamu. Bahkan Tuhannya pun ikut berperang. Benar Oh, tidak ada. Kalau misalnya untuk kata-kata seperti itu nggak ada ayatnya. Loh, Nggak ada. ada ayatnya nih, tapi nih saya kasih kamu data ya. Udah 3 kali ketampol ya sama kitab sendiri ya. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Tuhan kamu itu membunuhi orang yang tidak mau seagama dengan kamu ya. Aduh, ternyata nggak pernah baca Bible. Nih ya. Saya pikir kamu tahu baca Bible, ternyata tidak pernah baca Bible. Untung kamu masuk di koma saya loh. Jadi kamu tahu kalau Tuhan kamu sekejam itu loh. Ya. Mari kita baca satu persatu. Ulangan pasal 7 ayat ke-4 sampai 5. Sebab mereka akan membuat anak-anakmu menyimpang daripadaku dan beribadah kepada Allah lain sehingga murka Tuhan bangkit. Ya, sekitar 3.000 orang mati karena menyembah berhala. Tuhan kamu tidak memberikan kesempatan bertobat kepada orang lain, langsung dibunuh ya. 1 Raja-Raja pasal 18 sama 40, bahkan Nabi Elia disuruh membunuh 450 Nabi Baal. Kejam sekali ya Tuhan orang Kristen ini ya. Nah, ayat-ayatnya kita tunjukkan lagi. Semua ayat-ayat. Kita lihat teman-teman. Jadi kasihnya Kristen itu begitu ya. Kalau beda agama dengan mereka dibunuh ya. Nih ayat-ayatnya. Kita baca satu persatu. Kalian jangan kaget dengan agama kasihnya Kristen. Pokoknya kalau kalian tidak seagama, bukan kamu, saya ke orang Islam. Orang Islam jangan kaget karena di dalam Kristen itu. Nah, Keluaran pasal 15 nomor 3. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Dia menebus manusia untuk orang-orang jahat, tapi dia memerangi orang-orang yang belum diberitahukan tentang nama Tuhan. Ini Tuhannya mereka ya, Tuhannya Maha Kasih itu ya. Kemudian Ulangan pasal 7 nomor 1 sampai 2. Engkau harus menumpas mereka sama sekali. Jangan mengadakan perjanjian dengan mereka. Ulala. Ya ini agama kasih teman-teman ya. Tumpas semuanya ya. Kenapa? Tidak mau menyembah kepada Tuhan itu ya. Sementara Tuhan itu kemudian datang menebus dosa orang-orang jahat. Waduh ya. Kemudian Yosua pasal 10 nomor 11. Tuhan melempari mereka dengan batu. Ketika Tuhan di perjanjian lama melempari manusia dengan batu, Tuhan perjanjian baru dilempari batu. Ini agak beda nih ya. Tuhan dalam perjanjian lama melempari manusia dengan batu. Tuhan di perjanjian baru dilempari batu. Gampang kok, beda memang ya Tuhannya ya. Yosua pasal 11 nomor 20. Tuhan mengeraskan hati mereka supaya mereka dibinasakan. Tuhan sengaja membuat orang binasa. Hatinya dikerasin loh teman-teman ya. Hakim-Hakim pasal 5 nomor 23. Kutuklah Meros karena mereka tidak datang membantu Tuhan dalam peperangan. Tuhannya enggak. Aduh, ternyata Tuhan butuh bantuan nih. Saya pikir Tuhan enggak butuh bantuan loh. Ternyata Tuhan butuh bantuan dalam peperangan ya. Hakim-Hakim pasal 7 nomor 22. Tuhan membuat musuh saling membunuh. Apa? Tuhan membuat musuh saling bunuh. Kasih sekali ya Tuhannya umat Kristen ini ya. 1 Samuel pasal 15 nomor 2 sampai 3. Bunuhlah laki-laki dan perempuan, anak-anak bayi, lembu dan kambing. Lembu dan kambing pun harus dibunuh ya, anak-anak ya. Ini kasih banget. Mazmur pasal 18 nomor 38 sampai 42. Aku menggilas mereka, mereka jatuh di bawah kakiku. Ulala, sadis ya. Mazmur pasal 68 nomor 22 sampai 23. Kakimu akan bercelup dalam darah musuh. Tuhan suka sekali ya penumpahan darah ya, sampai anaknya pun ditumpahkan darahnya. Inilah kasihnya Kristen teman-teman ya. Begitu. Udah Uni? Udah siap penjelasannya kan? Oke, saya bisa bertanya Uni? Boleh. Boleh. Oke, aku mau bertanya gini Uni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan seorang nabi ya Uni? Betul. Betul banget ya, seorang nabi yang Nabi dan dipercayai oleh Rasul. umat muslim. Oh, nabi dan rasul yang dipercayai oleh umat muslim. Di muka Iya, bumi ini ya betul. Uni ya? Nabi Oh iyalah. Jadi kalau memang benar-benar Nabi Muhammad itu seorang nabi, utusan dan rasul, kenapa dia masih mati? Kenapa dia mengalami kematian? Ya karena ya nabi-nabi semua mati lah. Tunggu. Belum Belum nih, bisa dijawab. Iya benar. Kita
kita flashback ke belakang. Seperti Nabi Elia, Nabi Henok. Orang Uni ngakuin Nabi Elia dan Henok nggak? Saya tidak kenal dengan Nabi Elia dan Nabi Henok. Tidak ada di kitab saya. Yang ada adalah Nabi Ibrahim mati sampai sekarang belum bangkit. Nabi Musa mati sampai sekarang belum bangkit. Dalam kitab kamu Daud adalah nabi, bahkan mati sampai sekarang belum bangkit. Bahkan di kitab kamu Paulus yang adalah rasul mati sampai sekarang belum bangkit. Lalu apa masalahnya kalau ada nabi dan rasul yang mati belum jadi bangkit? nabi yang diangkat, saya mau bertanya nih, nabi yang diangkat menurut Muslim nih ke surga tanpa mengalami kematian siapa itu? Ada Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir, lalu? Ya itu terus itu yang saya tahu. Terus masalahnya apa? Oke, masalahnya adalah pertanyaannya adalah kenapa seorang nabi, Nabi Muhammad SAW yang sangat suci, yang sangat benar, kenapa harus mengalami kematian? Ya karena dia Sementara Nabi manusia. Khidir, Nabi Khidir adalah seorang manusia biasa juga. Kenapa Dia dia akan langsung mati. diangkat ke surga? Nggak ada yang bilang dia langsung diangkat ke surga. Siapa yang bilang dia langsung diangkat ke surga? Yang ada diangkat ke langit. Surga dengan langit itu berbeda. Jadi Nabi Oke, Khidir diangkat itu ke langit, dia ya, pasti oke. mati. Oke. Dalilnya adalah kuluna sinda ikatul maut. Artinya malaikat semua makhluk itu pasti mati. Cuman masanya saja yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut kamu Nabi dalam kitab kamu nggak boleh mati? Kalau Tunggu Tuhan dulu, boleh mati itu ya? jangan dulu, jangan melebar kalau ke ditanya kesana. nggak boleh. Jangan Kalau melebar bertanya ke boleh. sana, Uni. Nggak, Jangan dulu saya melebar cuma ke ingin sana, tahu Uni. standarisasi Saya di tadi tidak Kristen. melebar. Waktu Uni memberikan pernyataan, saya tidak melebar Kalau kamu kemana-mana. tidak siap diskusi sama Jelaskan saya dulu ya menurut silakan Quran. turun kan gini. Sabar Enggak, ya. Enggak. Nabi Muhammad, Nabi sabar. Khidir itu adalah manusia, sama-sama manusia Iya. biasa. Tetapi Iya. Muhammad itu mengalami kematian. Iya sama Kenapa seperti Nabi Musa dan Khidir Nabi langsung Ibrahim. diangkat ke langit? Karena belum masanya dia Ya, mati. kenapa Nanti dia mati. Nabi Khidir langsung diangkat ke langit? Kenapa Karena Muhammad belum harus masanya. mengalami kematian? Karena sudah selesai tugasnya. Salah Elgot. Loh kok saya jawab nggak boleh sih? Pertanyaanmu salah. Nggak, kenapa saya Tunggu menjawab dulu, nggak itu boleh dulu sih? Saya dijawab. kan jawab. Harusnya, Iya, saya harusnya. jawab boleh nggak nih? Nabi Muhammad Boleh saya adalah tanggapi? nabi yang sangat suci buat agama muslim di muka Berarti bumi. Nabi Muhammad nggak boleh Harusnya mati ya? dia tidak mengalami Oh kematian. tidak boleh mati. Oke. Kalau Nabi Muhammad tidak boleh mati, kalau Tuhan boleh mati ya? Berarti Tuhan kamu Dia tidak kan suci ya bangkit. karena Tuhan mau mati. Dia Iya, bangkit. tapi mati. Tapi Dia mati nggak? bangkit dan hidup. Tapi mati nggak? Tapi mati Dia nggak? bangkit dan hidup. Tapi mati nggak? Mati untuk Oke. menginjak Ya, menginjak berarti iblis Tuhan kamu nggak suci di ya? maut. Menginjak suci, iblis. sangat Hah? suci. Dia Nggak, mengalami sebenarnya kematian. tunggu. Sebenarnya mati ini untuk mati tahu, ini untuk parameter- menginjak iblis di maut. Bisa gantian nggak ngomong? Uni jangan Kok melebar ke kok sana, kejam sih? jangan melebar ke Kenapa sini. kejam? Waktu Kenapa Uni tantrum? tadi memberikan pernyataan Kenapa sih kok penjelasan tantrum? Kenapa sih kok tantrum gini? Waktu Nggak, saya tanya Uni nih. tadi memberikan penjelasan tentang kitab, tentang Tuhan yang berperang, saya terima. Saya bingung ini. Ya soalnya kamu cerewet sekali. Kenapa kok Udah ini gitu loh. gini loh bro? Kan kita Moderatornya langsung to the lasak point. Kita kan langsung to the point. Ya aku udah Dalam agama kamu, kalau ada yang mati itu tanda-tanda dia hina atau tanda-tanda dia mulia? Silakan dijawab. bagi Yesus Saya Bagi nggak Yesus tanya itu adalah bagi tanda Yesus itu. bagi Tunggu, saya tanya tunggu, orang yang tunggu. mati Itu itu kita kan- tanda-tanda mulia atau tanda-tanda dihina? Silakan jawab. yang mana ini? Manusia biasa atau Tuhan Yesus? Jangan Yesus jadi itu bertanya ke saya. Saya giliran saya yang bertanya ke Uni. Bukan Ya giliran Uni udah, yang bertanya saya lagi sudah ke saya. jawab. Tunggu, bukan kamu Pertanyaannya yang nggak- memberikan nggak- aturan. belum Sejak jelas, kapan kamu belum sejak jelas. kapan kamu berhak memberikan aturan di sini? Emang kamu siapa? Sejak Kamu kan kapan? bilang. Saya di kamu sini kan tamu. bilang. Harusnya Uni itu Tamu, sebagai harusnya kamu tahu seorang diri. host. Harusnya saya yang Uni punya seorang room host ini, saya yang dan ngaturnya di debaters sini. juga. Kita Coba, sama-sama mulut, buka mulut. tamatan S1. Ya, jadi gini ya, di Kristen itu Nabi tidak boleh mati, tapi Tuhan boleh mati ya. Gitu. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Di Kristen Tuhan itu boleh mati, kalau Nabi nggak boleh mati. Begitu. Tuhan mati terkutuk artinya Tuhan mulia. Nabi mati mulia artinya terkutuk. Itulah Kristen. Karena Kristen otaknya tak bola balik. Begitu. Nggak masalah. Jadi Kristen itu sekali lagi saya tegaskan, Tuhan mati terkutuk artinya mulia. Nabi meninggal dalam keadaan mulia artinya terkutuk. Karena Kristen tak bola balik. Ya, kotoran adalah keju, keju adalah kotoran. Gitu. Upil adalah gula, gula adalah upil. Ini Kristen. Ya, seperti itu. Nggak apa-apa kok kita paham Kristen bagaimana. Hai, kasihan mereka itu ya.
Enggak, memang mereka memilih bodoh, Kak. Jadi nggak perlu dikasihani. Jadi orang bodoh memilih bodoh itu tidak perlu dikasihani karena mereka adalah orang-orang seburuk-buruknya manusia. Kenapa? Tuhan mati itu mulia, padahal matinya terkutuk. Nabi meninggal dalam keadaan mulia itu tidak bisa bagi mereka. Karena apa? Sebenarnya mereka mau menyerang Islam, tapi mereka tidak punya parameter yang jelas dalam agamanya. Makanya ketika kita tanyakan, Tuhan kamu pernah mati? Oh pernah. Oh kalau Tuhan saya mati nggak masalah, nggak apa-apa. Matinya mulia, padahal matinya terkutuk. Inilah Kristen. Inilah Kristen. Seperti itu ya. Oke, Ben, silakan. Kasihnya. Agama kasihnya gitu. Kasihnya kasihan. Ya, agama kasihnya begitu. Sebenarnya kalian rapuh Muslim. Kalau Muslim rapuh, tentu kamu bisa hancurkan hujahnya Muslim. Silakan naik ke atas. Ya. Assalamualaikum. Jualan burung di. Assalamualaikum Kak Uni, ini aku yang semalam. Iya Landi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Jadi ingin buka kamera ya. Boleh dek. Iya. Sebentar Kak Uni. Ini mualaf teman-teman ya. Landi ini mualaf gara-gara dia diskusi sama Bang Loding nih. Bang Loding ini ada wasilah untuk membuat Landi ini menjadi seorang yang mudah-mudahan istiqomah ya, luar biasa. Jangan ini teman-teman ya, jangan tanyakan alisku kemana ya. Aku lagi pakai alis. Aja dia yang hadapin hotel deh. Iya. Si Andi. Si Landi aja. Halo. Halo Landi, sehat? Itu rambut Sehat, kah Kak, atau rambut asli ya? Enggak, rambut palsu ini. Oh, Aslinya botak dia, kayak gurunya Loading. Enggak. Ya enggak. enggak dia enggak botak dah. Enggak botak. Di dalam ada rambutnya ini. Ada. Iya, betul. Ayo ajar lo, Andi. Ajar. Ya silakan Landi. Coba tadi Landi kita bahas yang tadi ya. Kamu tahu nggak tadi orang Kristen naik ke sini? Ya. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu kan suci. Kenapa meninggal? Sementara Henok dan Elia tidak meninggal. Padahal Nabi Ibrahim juga nabi dan Nabi Daud juga nabi itu meninggal. Sebenarnya bisa nggak? Apa yang kamu ambil di sini pembelajarannya dari statement orang-orang Kristen yang bertentangan dengan realitas kitab mereka sendiri, sementara Tuhannya mati gitu? Mungkin ada yang ingin kamu tangkap di sini, mungkin silakan. Ya artinya kalau begitu lebih mulia nabi-nabi yang terangkat ke surga daripada Tuhan mereka. Pintar, Masya Allah. Ini orang ciri-ciri orang berpikir tuh gitu teman-teman, langsung konklusinya langsung diambil gitu. Silogismenya jalan. Silogisme itu adalah kesimpulan di akhir karena ada premis mayor dan premis minor. Premis mayornya adalah nabi-nabi yang mati, nabi-nabi yang tidak mulia. Nah, lalu kalau nabi yang mati itu tidak mulia, maka kesimpulannya adalah Elia lebih mulia daripada Yesus. Itu Betul. kesimpulannya. Iya, Nabi Elia kan tidak meningsoy dia. Kalau Ya menurut juga, ya. orang Kristen kan belum meningsoy. Betul lah Kak. Jadi kan gini, kata Kristen C. L. Gord tadi, nabi-nabi yang mulia itu tidak boleh mati, karena kematian itu perkara yang tidak mulia. Sama seperti Henok dan Elia, tidak mati berarti dia mulia. Tadi juga Sementara dia Yesus bilang mati. Tadi dia bilang juga Yesus mati untuk menginjak-injak setan. Artinya dia nggak bisa, tanpa mati dia nggak bisa menginjak setan ya gitu. Nah seperti itulah. Intinya Coba, begini ya, teman-teman. Saya naikin dulu ya, sama Landi nanti ngobrol. Iya boleh. Kalau ini temanya semangat bangsa ya nih Bunda. Ya, kita izinkan Landi untuk berdakwah walaupun dengan keterbatasan ilmunya, semoga semakin tajam ya hujahnya, karena praktek dalam teori itu harus dipraktekkan maksudnya. Jadi biar dia praktek berdakwah, kita dampingi, saya dampingi, semoga dia semakin menjadi seorang pendakwah, dia pendebat atau pendiskusi yang keren, Amin. melebihi Bang Loding dan juga Bang Zuma. Masih muda ini ya. Yep.
lanjut Landi. Landi Uni jadikan moderator ya. Landi Uni jadikan moderator, Landi iya, handle. terima kasih. Uni mau turun ke bawah dulu. Iya, Kak. Bentar. Siap. Nanti Ini ada Landi yang handle, tak apa-apa. Mana yang Umi nak buang? Siap. Kak, ini ya support si Landi ya. So yang lain ni dia tinggal Temenin si Landi ya. Aku mau Oke. ini, aku jadiin moderator soalnya aku mau turun. Ada yang mau bersihin kamar. Sip. Oke. Pasien selanjutnya. Mana ini? Udah dinaikin? Oke, saya pergi ke bawah dulu. Ini laptop tak apa-apa di sini. boleh takut. Landi sudah itu loh. Landi sudah moderator loh, Dek. Boleh naikin orang. iya. Oke, Assalamualaikum. Iya. Oke, Landi, kamu nanti aku kan moderator juga, nanti aku jaga sini. Siap. Loh, berdua ini. Teman-teman Islam, untuk sementara jangan dulu buat permintaan ya. Kita utamakan kepada teman-teman Kristen dulu, kebetulan saya dan sumber si guru musik atau si Landi. Saya mohon kerjasama daripada teman-teman Islam untuk tidak membuat permintaan naik ya. Thank you. Ya, selamat sore Bang Ari. Bang Ari. Ari, selamat sore Ari. Bang Ari, selamat sore. Oke, di bawah Ari ya. Jelas. Teman-teman Islam, untuk sementara jangan dulu buat permintaan naik ya. Opet, Assalamualaikum Opet. Selamat sore. Opet. Hai. Teman-teman Kristen boleh buat permintaan. Yang Islam hindari dulu ya. Biar nanti aku urus tamu nanti Lendi. Ya Islam yang lu buat permintaan kasihan Ya, selamat sore Kak Dewi. Fitri. Kak Dewi, Kak selamat sore Dewi. Allah Akbar. Maaf kak, saya masuk. Maaf ya kak. Oke, baik. Dewi, selamat sore Dewi. Teman-teman Islam, untuk sementara jangan dulu buat permintaan ya. Kita fokus ke teman-teman Kristen dulu. Berai. Halo Mr. Berai. Ada? Berai, selamat sore. Betul ya? Berai. La ilaha illallah, ini orang-orang kenapa sudah Ya teman-teman pada berlarian bang Kristennya, karena saya sering juga nih buka koma. kalau mau dikasih naik semua nanti bising, jadi kita up satu-satu saja ke atas ini supaya enggak senang dikontrol kan. Teman-teman Kristen boleh buat permintaan ya, yang Islam tunggu dulu. Kalian takut ya debat sama mualaf? Halo Dante, selamat petang Dante, selamat sore. Halo, sore. Ya, selamat sore bang.
Dante, tolong di-mute kan dulu, terlalu bising suara di sini. Dante. Oke, Islam Kristen. Dante. Naik-naik jadi berhala kamu semua sini ya. Kami utamakan teman-teman Kristen untuk diskusi ya. Yang Islam tunggu dulu. Susah cari pasien sekarang, Bang. Boleh, tenang saja. Aku kasih bersih dulu yang buat permintaan ya. Yang oten diutamakan, yang Islam sementara tunggu dulu. Oke, Bembeng naik kok, Bembeng ya. Kok diturunkan tadi nggak mau bicara? Pas ini. Dante, aku terima bayar nanti. Halo Dante, selamat petang Dante. Selamat sore. Halo, ya sore. Dante, kau ke lampu bising itu. Kau dekat mana itu? Ah, di bawah lah kau. Ini bang. Ini ya kalau kau lagi kerja jangan buat permintaan. Ada kerja buat permintaan ekomal. Apa bah ini? Ya, semakin dekat tanggal 25, oten pun makin habis ya. Habis oten ini. Aku buat pembersihan dulu nih, yang buat pembersihan dulu. Yang Islam jangan dulu buat permintaan, kesian Gimana sih Messi itu turun kah? Dari mana tadi? Dari jalan-jalan? Ya teman-teman silakan naik ya yang mau diskusi. Dan ini ada tema kita bahwa Yesus hamba Tuhan. Yang Islam tolong jangan dulu buat permintaan, kesian. Ya. Kami fokus ke teman-teman Kristen dulu ya. Halo Darmawati. 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 Innalillah. Mau bernarasi silakan, kalau mau bernarasi siapa? Bernarasi silakan, bernarasi sambil kita tunggu. Oh iya, baik. Oten. Saya kalau bernarasi buka data ini bang. Hantam gas. Ya teman-teman, di sini kita punya tema Yesus hamba Tuhan, yang artinya
Yesus Kristus adalah yang berasal dari firman yang telah menjadi manusia. Kalau menjadi artinya berubah ya, karena yang namanya firman itu tadi tidak berwujud dan tidak bisa dilihat. Nah, tiba-tiba si firman tadi itu menjadi manusia. Nah, jikalau manusia ini tadi sudah berada di bumi, tidak bisa lagi dikatakan firman. Begitu juga sebaliknya. Yesus yang berasal dari Allah tidak mungkin dikatakan Allah. Karena pada waktu semasa hidup Yesus di bumi, Yesus tidak pernah menganggap dirinya itu sebagai pencipta langit dan bumi. Tetapi dia mengatakan bahwasannya dia diutus oleh Allah untuk mengajarkan atau memberitahu kepada murid-murid dan pengikutnya tentang ajaran yang diperintahkan oleh Allah Bapa di sorga. Nah, Yesus sudah mengajarkan arti hidup yang kekal. Ya, apa itu hidup yang kekal? Mari kita baca. Di dalam Yohanes 17 ayat 3. Teman-teman Kristen sudah pada hafal ini ayatnya, tapi mereka pura-pura bengak. Saya baca ya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Semua kan kita mau hidup yang kekal ya. Apa itu hidup yang kekal? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya ya, bukan tiga-tiganya. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi sudah jelas. Percaya kepada Allah sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Percaya kepada Allah ya sebagai Tuhan Allah yang benar. Percaya kepada Yesus sebagai utusan dari Tuhan Allah Bapa. Begitu teman-teman ya. Masih banyak lagi ayat, tetapi marilah naik supaya kita bahas, supaya nggak dua kali nanti ya menjelaskannya. Banyak ini mau kita bahas, apalagi tentang ini. 24 jam pun nggak siap-siap kalau kalian nggak jujur. Begitu loh. Tetapi kalau kalian gunakan pikiran dan akal yang sehat, maka 5 menit aja ini akan kelar. Bisa saya pastikan itu. 5 menit kelar. Karena saya juga seperti kalian dulu, membantah, membintih begini. Setelah sadar, begonya aku dulu ya. Begitu. Sesimpel ini loh. Intinya begini, kalau kalian menganggap Yesus Tuhan, itu sama artinya kalian ikuti perkataan Paulus, kalian bukan pengikut Yesus yang sejati. Ya, tetapi jikalau kalian memang pengikut Yesus Kristus yang sejati, ikutilah perkataannya, ikutilah ajarannya. Apa itu ajarannya? Di dalam Yohanes 7 nomor 16. Nah, kita buka dulu. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Jadi itu sebabnya Yesus Kristus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena baik, ada tamu kita ya. Oke, jangan usik. Ya, Selamat petang. selamat petang. Oke, Kristen ya. Bang, tunggu bang. Sebelum kita lanjut, saya mau katakan kepada Herman yang chatting di bawah tadi, katanya orang Islam kok bahas Quran, bahas Alkitab. Tunggu. Jadi saya mau jawab dulu. Gimana mau bahas Quran? Soalnya yang nulis Quran sendiri sudah murtad. Si Abdullah bin Sa'ad, dia murtad. Oh, Jadi Anda mau kesini untuk cek menghujat mana kah? lagi Qurannya, ya? Oh, Herman. jadi kamu kesini supaya menghujat kamu ya? tahu Herman, yang nulis Quran itu murtad. Ya, murtad Bayangkan seperti yang Yesus sendiri itu, seperti Paulus Al-Quran. itu yang sesat itu kan. Ah, kau di bawah sana. Datang-datang mau komen, cek, dari sopan ada adab. Kau yang bagus-bagus kau. Aku ingatkan ya sama yang tadi. Kenapa kok Islam kok bahas Alkitab? Bukan membahas, tetapi oleh karena orang Kristiani atau orang Kristen menuhankan Nabi. Itu yang salah. Makanya orang Islam itu heran begini. Kok bisa Nabi dituhankan? Makanya mereka mencari tahu apa sebabnya, apa dalangnya. Ternyata Paulus. Betul kan? Iya.
Tapi kalian nggak sadar. Siapa yang malu dengarnya, jangan usik. Malu justru kitab kamu itu yang nauzubillah min zalik. Bobroknya minta ampun. Coba nih bagus-bagus, diskusi bagus-bagus. Minta waktu hanya untuk komen yang di bawah. Kalian kalau sini tidak ada sopan, lempar kamu sampai ke neraka jahanam sana. Aku ingatkan kau jangan usik ya. Kalau kamu naik, kau diskusi bagus-bagus. Jangan usik. Kalau kamu diskusi bagus-bagus kau ya. Oke, siap. Saya hanya komen tadi yang di bawah tadi. Sudah, itu bukan urusanmu itu. Oke, jadi apa yang mau dijawab? Yesus Itu sana hamba topik Tuhan. itu, Yesus hamba Tuhan. Iya, hitung ya 1 menit saya kalahkan apa nih mereka ini. Judul mereka ini. Apa Kita mulai ini? dari sekarang. 1 pertanyaan saya. Kalau Yesus bukan Tuhan, kenapa dia yang bertahta di dalam kerajaan surga bukan Allah? Siapa yang memberi dia kuasa? Yang intinya kalau dia bukan Tuhan, kenapa dia bertahta di dalam kerajaan? Siapa yang beri kuasa? Jangan usik. Yang kedua, pekerjaan jawab, Tuhan. Jawab. Siapa yang memberi dia kuasa? Siapa yang memberi dia kuasa? Kau tidak paham tentang Siapa Allah, yang memberi Anak dia dan Roh. kuasa? Siapa? Siapa yang memberi Yesus kuasa? Karena kamu tidak paham tentang Tritunggal. Bukan tidak paham, akalmu yang Di mute, masuk. kalau di mute berarti. Jadi semacam kau bagus dikasih begini itu. Yang kedua, Kamu Ada mengatakan, sopan. kalau memang Takut Yesus ya. bukan Tuhan, kenapa dia berkuasa di bumi di sorga? Pertanyaanku, siapa yang memberi dia kuasa? si naik tapi takut. Kok takut? Jawablah. Siapa yang memberi dia kuasa? Ya dia sendirilah. Siapa lagi? Dia itu sendiri, Allah itu sendiri kok. Angkat dalilmu. Barang siapa yang telah melihat Bacakan. Angkat Tuhan, dia dalilmu. telah barang Iya, siapa angkat melihat aku, dalilmu dia telah dulu. melihat Biar Allah. kita baca. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Apalagi Yang kau perbedaannya? lihat itu kemuliaannya, bukan Mengampuni wujudnya. dosa hanya pekerjaan Tuhan. Allah mau pernah mengampuni dosa. Saya tanya, Allah mau pernah Bagaimana mengampuni bisa dosa? kamu diskusi nggak ada Iya, dalil? tetapi dalam Markus 5 ayat 2. Jangan usik. Ngoceh Kalau aja mau diskusi, kau pakai sopan. Kalau orang gunakan dalil, kau juga buka dalil. Ngerocos sana sini. Ngoceh. Memang dada adab Ngomong panjang lebar, dalil nggak ada, sama aja bohong. Ditanya Kita siapa utamakan yang teman-teman Kristen ya, yang Islam sementara tahan dulu. gayamu 1 menit ku kalahkan, dalilmu pun tak ada, cemana kau mau menang? Kalau naik bagus-bagus, jangan macam orang keserupan, kesian teman-teman. Ya, lanjut ya. Kenapa Silakan. Yesus bisa mengatakan bahwa hanya dia jalan menuju Bapa, tanpa dia tak seorang pun yang sampai? Karena itu tadi, dia diutus, ajaran dia ataupun perintah dia itu berasal dari Allah. Karena memang dia nabi yang terakhir pada saat itu. Melalui dia artinya jalan. Kalau jalan berarti ada tujuan. Contoh nih, contoh. Orang Indonesia kalau mau ke Jepang itu naik apa? Apa jalannya? Ada tujuan, ada jalan. Oh, harus naik pesawat. Pesawat ini adalah jalan. Tujuannya ke Jepang. Jadi Yesus jalan. Tujuannya Allah yang di surga itu. Gampang kok. Kalian sebenarnya pinter loh kalian. Tapi karena kalian diikat dan dikurung di dalam doktrin, makanya kalian bengak. Intinya Yesus Tuhan, udah gitu aja, gampang kok. Kau tanya pendetamu sesekali, ya, kenapa nggak pernah dibahas tentang perpuluhan? Kenapa nggak pernah dibahas tentang hukum Taurat?
Hukum Taurat itu hanya disampaikan, tidak dibahas. Karena memang kalian tidak mengikutinya, makanya nggak dibahas. Apalagi hukum Taurat yang keempat. Nggak ada kalian ikutin itu. Jangan pandai-pandaian. Karena apa? Karena memang kalian pengikut Paulus. Paulus yang membatalkan hukum Taurat, membatalkan perjanjian yang kekal. Perjanjian yang kekal loh itu. Yang namanya yang kekal kan nggak bisa diganggu-gugat. Siapapun itu. Mikirlah, sadar. Teman-teman Kristen yang mau diskusi dipersilakan buat permintaan. Yesus mengampuni dosa, mengambil sebuah pekerjaan Tuhan, menghapus dosa. Yesus saja berdosa. Bukti Yesus berdosa, Yesus mati, kan ada dalilnya. Upah dosa adalah maut. Yesus mati, berarti Yesus berdosa. Kalian itu di prank, nggak ada penebusan dosa, nggak ada. Nanti kalau ditanya kalian, apa bukti bahwa Yesus menebus dosa manusia? Apa buktinya? Oh gampang, Yesus mati di kayu salib menebus dosa. Oke, mati. Kalau dia bangkit, berarti dosanya dikembalikan sama kalian. Logiknya begitu kan? Iya. Tetapi kalau memang meningsoi selamanya sampai nanti hari kiamat, baru betul dosa kalian ditebus, ditanggung. Hidup lagi kok. Gampang kok. Gampang kok sebenarnya. Ayolah, naiklah. Kita mau diskusi, bukan mau bertengkar. Ya, Kak Marlina. Kak Marlina, selamat sore. Kak Marlina. Hai Ellen Karindangan, ada pesan masuk tuh, angkat cantik. Apa sih? Tuh, padahal tadi banyak yang minta permintaan. Udah kabur semua. Kebanyakan Islam tadi yang buat permintaan. Bang, dicari Mbah Titik. Iya, naik dulu ke atas Paliheng, kita ngobrol ya. Ini tapi ke depan kalau mau ya. Mana? Udah saya naikin. Itu pun kalau beliau mau. Oh, mau. Nah, ada hasilnya sih. Rasnani. Halo Rasnani. Rasnani. Kenapa buat permintaan? Teman-teman kan sudah dikatakan yang muslim nanti dulu ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.